Selamat menikmati. Selamat makan. Jangan lupa berdoa ya. Iya. Ayo silakan. Iya, silakan. Selamat makan. Selamat menikmati. Ayo silakan. Hola netizen yang tercinta. Bobon Santoso akhir-akhir ini memiliki perhatian khusus terhadap masyarakat Papua. Sebagaimana diketahui, Bobon telah beberapa kali melakukan kegiatan masak besar untuk masyarakat di Papua. Perjalanan Bobon mengunjungi daerah-daerah pelosok di Papua dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di sana membuatnya memiliki sudut pandang tersendiri terhadap Papua. Menurut Bobon, pemerintah dan masyarakat Indonesia wajib meminta maaf kepada masyarakat Papua. Pasalnya, Bobon menilai kehidupan masyarakat Papua jauh tertinggal dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Bahkan Bobon menilai tidak ada kesetaraan sama sekali untuk Papua jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Dirinya kembali menekankan bahwa pemerintah dan masyarakat di luar Papua harus meminta maaf jika masih menganggap Papua bagian dari Indonesia. Bobon juga menuntut pihak terkait untuk mengakui bahwa masyarakat Papua hingga saat ini belum mendapatkan keadilan sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menurut saya ya, konten kreator itu ya yang bagus tuh menurut saya cuman Bobon Santoso. Kalau konten kreator yang lainnya itu menurut saya tuh nggak guna, kayak mandi duit, bagi-bagi iPhone ya kan, atau borong sana sini ya, emang bagus ya kan, bagus ya buat ngebantu ya. Tapi kan kayak yang mandi duit gitu gua nggak percaya. Mau bagi-bagi iPhone sekarang logikanya iPhone tuh 15 juta 20 juta kan ya, nggak mungkin kalau menurut gua tuh. Kalau menurut gua Bobon Santoso itu influencer, konten kreator yang oke, bisa berbagi-bagi makanan, terus nyampe bikin listrik di daerah Papua loh, gara-gara dia ada listrik di daerah Papua. Coba yang lain, konten kreator yang lain gak bakal bisa. Kamu tahu gak, kreator kita Bobon Santoso itu menangis. Kreator kita Bobon Santoso ini menangis karena dia terharu dengan tanah Papua. Dimana di dalam videonya dia masak besar di Papua, dan itu orang Papua itu sangat asik menyaksikan Bobon Santoso itu masak. Namun dia datang di podcastnya Deddy Corbuzier, dia berkata bahwa orang Papua itu gak tahu dengan namanya sapi. Ini kita seorang warga negara Indonesia menyatakan bahwa kalimat tersebut menyentuh hati. Kenapa? Di mana letaknya kesejahteraan umum? Berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat alinea keempat, kesejahteraan umum. Di mana kesejahteraan umum masyarakat Papua gitu? Gimana nih? Saya mau dengar pendapat kalian di komentar. Perasaan gue sekarang benar-benar campur aduk. Sedih iya, emosi iya. Karena akhir-akhir ini banyak video di TikTok, FYP gue terutama, yang menunjukkan sisi belum majunya, belum sejahteranya, belum makmurnya saudara-saudara kita yang berada di Papua. Setelah ngelihat video-video tersebut, gue langsung kepikiran banyak hal gitu. Salah satunya pikiran gue ke UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat 3. Bunyinya gini, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita tahu saudara-saudara kita di Papua itu punya kekayaan alam yang berlimpah, dari mulai lautnya, hutannya, tambangnya. Tapi justru kalimat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ini itu menjadi tanda tanya. Karena video-video tersebut masih bermunculan banyak gitu, dan itu buat gue sedih. Ini video meracau gue karena gue kepikiran banyak hal, perasaan gue juga campur aduk. Gue menuangkannya di video ini langsung dadakan juga. Banyak hal yang gue pertanyakan gitu, apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa? Ada apa sebenarnya? Nah ini dengan viralnya saudara brother Bobon yang di podcastnya Om Deddy Corbuzier, sehingga melihat banyaknya simpatik masyarakat dan banyaknya juga masyarakat yang meminta saya untuk menyetip video ini. Nah, yang dimana ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Saya setuju sekali kepada Brother Bobon, yang dimana beliau sudah merasakan langsung perihnya saudara-saudara kita yang ada di pedalaman Papua.
Nah, beliau sudah berbuat karya nyata di sana untuk masak-masak besar ataupun untuk buat makanan besar di sana. Nah, saya mengapresiatif dan sekaligus saya ingin menyampaikan bahwasanya alangkah baiknya saudara Bobon, brother Bobon ini membuat rekening khusus untuk semua masyarakat Indonesia membantu dalam hal kegiatan karya nyatanya brother Bobon di Papua. Nah, jadi saya insya Allah secara pribadi saya akan siap untuk membantu dan menyumbang kepada brother Bobon supaya bisa dirasakan kepada saudara-saudara kita di Papua. Nah, dan sekaligus saya mengedukasi kepada pemerintah pusat ataupun siapapun seluruh stakeholder yang ada yang dimana berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi. Apabila uangnya sudah disita oleh negara, ini langsung dibangunkan ke Papua. Jadi dibangunkan rumah, misalkan A, di indikasi tindak pidana korupsi 1 triliun, ataukah 100 miliar, ataukah 500 miliar, itu bisa dibuatkan rumah 100 di Papua, ataukah bisa dibuatkan rumah 1000 di Papua. Nah, jadi ada karyanya juga di sana bahwasanya rumah 1000 ini dibangun hasil daripada tindak pidana korupsi si A atau si B. Nah, jadi jelas jangan sampai ini inisiatif dan ini edukasi juga dari saya, pemikiran dari saya bahwasanya hasil tindak pidana korupsi itu dimasukkan lagi di APBN, dicampur lagi dengan uang anggaran pendapatan negara, yaitu dari pajak dan yang lainnya, sehingga pendapatan bukan pajak namanya. Nah, alangkah baiknya kalau hasil daripada tindak pidana korupsi itu dibangunkan langsung di sana dan sekaligus ada bentuknya. Jadi jangan dimasukkan lagi ke anggaran negara atau ke kas negara, karena itu pendapatan bukan pajak. Nah, langkah baiknya langsung dibangunkan di sana, jadi kelihatan ini hasil daripada tindak pidana korupsi si A dan si B, si C dan si seterusnya. Nah, sembari kita memang menunggu undang-undang yang terbaru yaitu untuk perampasan aset dan pemiskinan para koruptor. Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya hormat dan saya salut kepada brother Bobon, begitu juga Om Ded yang sudah mengundang podcast. Mudah-mudahan dengan riaknya masyarakat melihat daripada kegigihan saudara Bobon bisa sampai ke sana, ini bisa membuat semua masyarakat Indonesia bergerak untuk membantu dan mewujudkan cita-cita daripada bangsa Indonesia dan leluhur kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pesan ini terkhusus untuk Mas Bobon Santoso, salah satu kreator terbaik sepanjang saya nonton ini, channel ini. Terima kasih Mas Bobon sudah ke Papua, khususnya Pulau Papua dari perbatasan dan lain-lain dan segala macam. Sukses selalu untuk Mas Bobon punya konten-konten, dan saya rasa bangga sekali kalau waktu itu Mas Bobon ke Manokwari, saya langsung pegang tangan, peluk, waduh, baru saya dengar statement di Mas Bobon punya podcast dengan Bang Dedi itu, luar biasa Mas Bobon. Saya sebagai putra asli Papua, saya salut, hormat. Tuhan memberkati Mas Bobon di sepanjang karir dan Mas Bobon punya keluarga.